kalau disebut AIDS, orang penderita HIV yang sudah mulai muncul gejala, terutama infeksi oportunisnya. Pasien HIV itu tidak bisa menular dengan ABC, misal satu kita bersalaman, di penderita HIV AIDS jangan kita jauhi, mereka perlu dukungan ya, perlu support sehingga mereka akan lebih semangat dalam menjalani hidup hari-hari dan juga semangat untuk pengobatannya. Lawamena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara luar biasa. Halo, apa kabar pemirsa Patimura Podcast dimanapun berada dan bertugas? Senang sekali saya Serdakowat Nurjana Ohorela dan saya Serdakowat Arvita Ingrid akan menemani episode Patimura Podcast kali ini. Nah, Arvita, kali ini tuh tema kita tuh agak lain ya, karena agak menarik juga karena tema kita itu akan menjelaskan tentang salah satu penyakit nih. Apa tuh kira-kira, Arvita? Salah satu penyakit yang orang Ambon bilang ngeri-ngeri sedap, Mbak. Wow, ngeri-ngeri sedap. Apa tuh, Arvita? HIV AIDS, Mbak. HIV AIDS, ya betul sekali. Dan kita telah kedatangan bintang tamu kita yang sangat spesial. Beliau merupakan dokter sekaligus tentara. Jadi dokternya tentara yang berdinas di RST. Ya betul, RST Ambon ya Mbak pastinya. Langsung saja kita sapa kita. Mayor CKM Alex Ranuseta, spesialis penyakit dalam. Selamat siang Bapak. Selamat siang Kak. Apa kabarnya nanti Dok? Alhamdulillah kabar baik Kak. Ya gimana nih perjalanan ke sini Dok? Alhamdulillah lumayan. Jadi pertama kali kita ke sini. Pertama kali ke Kodam nih Bapak? Ke ini ruang podcast. Ke ruang podcast. Saya pikir pertama kali ke Kodam. Nah Bapak, terima kasih udah menyempatkan waktu untuk hadir dan menjadi narasumber pada podcast kali ini Bapak. Nah Bapak, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi berkenan Bapak memperkenalkan riwayat hidup singkat kepada para pemirsa di luar sana yang sedang menonton Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Dr. Alex Ranuseto. Saya spesialis penyakit dalam, pangkat Mayor CKM ya. Saya leteng 2007. Riwayat penempatan sudah beberapa kali bertugas. Dulu pamannya di Papua ya. Jauh Bapak ya. Kemudian setelah pendidikan spesialis, kemudian penempatan di Kodam Tanjung Pura, Palangkaraya. Kemudian sempat di Kesdam Tanjung Pura juga. Nah, setelah itu ke Surabaya Brawijaya, baru sebentar dapat penugasan ke sini dan sekarang definitif. Patimura. Saya alumni dari Airlangga Surabaya. Airlangga. Nah Bapak, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita nih Bapak ya. Kan tema kita hari ini tentang HIV AIDS. Mungkin Mbak saudara di luar sana ada yang tidak tahu nih, belum mengerti nih Bapak, apa sih HIV AIDS itu dan bagaimana cara penularannya. Apa saja yang dapat dan tidak bisa menularkan HIV AIDS. Baik, pertanyaannya panjang-panjang ya. Baik, saat ini kita akan berdiskusi dan belajar bersama mengenai HIV AIDS ya. HIV AIDS adalah suatu penyakit infeksi virus yang sangat menular ya, yang ditularkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus ya, di mana pada pasien-pasien yang tertular oleh virus ini beberapa cara masuknya ya, salah satunya dengan kontak seksual, itu akan mengalami kelemahan sistem imun. Karena apa? Karena si virus ini dia hidup berkembang biak menyerang di sel darah putih kita ya, sehingga sel darah putih akan hancur satu persatu dengan bertambahnya jumlah si virus tadi. Akibatnya pasien penderita HIV akan mengalami kelumpuhan tentara tubuhnya, sehingga setiap ada infeksi yang masuk apapun itu langsung tanpa barier, tanpa halangan langsung terinfeksi. Demikian.
Nah Bapak, kalau HIV sama AIDS ini apa sama atau mungkin ada perbedaannya apa gimana itu Bapak? Ya, baik, antara HIV dan AIDS ini seringkali banyak pertanyaan ya, dari medis sendiri sering bertanya apa sih bedanya, kapan disebut HIV, kapan disebut AIDS. Jadi para penderita disebut HIV bila seseorang yang terinfeksi virus HIV tapi tidak ada gejala apapun ya. Sedangkan kalau disebut AIDS, orang penderita HIV yang sudah mulai muncul gejala, terutama infeksi oportunisnya, misalnya seperti TBC, seperti jamur ya, seperti diare kronis. Jadi pasien HIV itu kalau kena mencret nggak ada hentinya sampai berbulan-bulan ya, sampai badannya habis. Nah, itulah saat disebut sebagai AIDS ya. Berarti jadi HIV itu masih pemula ya, ibarat masih Betul, sementara AIDS betul. memang Sudah Ya. penyakitnya Mbak ya. Ya, Oke. Nah Bapak, saya mau tanya nih, untuk gejala awal seseorang yang mengidap HIV itu bagaimana Bapak? ya baik. Seseorang yang terkena infeksi HIV itu gejala-gejala awalnya sama kayak sakit biasa, flu biasa ya, badan demam ya, kemudian batuk pilek, sakit kepala ya, kemudian keluhan-keluhan itu anehnya tidak hilang-hilang ya, sering hilang muncul, demamnya sampai berminggu-minggu, hilang muncul lagi, sudah dites ini itu nggak ada sebabnya yang jelas. Kemudian selain itu muncul juga keluhan yang lain seperti sering pembesaran kelenjar getah bening ya, bahkan sampai besar-besar terutama di selangkangan, di leher ya. Kemudian beberapa pasien sering datang dengan jamur, kemudian sama berat badan yang turun drastis. Itu paling sering yang kita dapati di fase-fase awal. Berarti bagi pemirsa yang kalau udah ngerasa badannya itu udah demam sama udah batuk berkepanjangan, itu memang harus disarankan harus cepat diperiksa ya Bapak. Karena Ya. kan bisa menghindari daripada gejala tersebut Bapak. Tapi harus kita dalami dulu ya, karena banyak hal selain itu, karena ini masalah sensitif Pak. Iya. Jadi tidak harus kita ngomong ke sana, tidak. Kita harus perdalam karena harus ada riwayat kontak dulu kalau kita curiga ke sana ya. Betul Bapak. Penyakit HIV AIDS sendiri Bapak, seberapa cepat sih HIV itu berkembang menjadi AIDS? Ya, baik, sebenarnya itu tergantung dari sistem imun dan tiap pribadi dari personal itu masing-masing. Ada yang cepat sekali, ada yang lama baru muncul ke arah AIDS. Namun secara epidemiologi di dalam ilmu kedokteran terutama di penyakit dalam ya, itu rata-rata perkembangannya sekitar 10 tahunan ke atas untuk menjadi AIDS-nya. Nah Bapak, apa saja cara efektif untuk mencegah HIV Bapak? Baik, untuk mencegah penularannya ya utamanya kita tahu tadi ya bagaimana cara menularnya. Iya. Tadi ada pertanyaan yang belum sempat kita jawab terlewat tadi, yaitu hubungan seksual. Yang kedua melalui kontak darah. Yang ketiga melalui persalinan ya. Dan kemudian juga melalui donor darah ya. Itu kita waspadai bagaimana dia masuk, sehingga untuk mencegahnya maka kita hindari itu ya. Yang pertama setia ya, kalau udah yang berumah tangga maka kita harus setia, terutama untuk para prajurit. Nah, kita kan tentara siap ditugaskan ke mana saja ya, hampir mungkin kayak kalau sudah perwira kayak saya ini 2 tahun, 1 tahun, berapa bulan kadang kita harus mengikuti perintah untuk berpindah tempat. Lah kita harus jaga itu, jaga kesetiaan ya, untuk tidak coba-coba. Yang kedua untuk yang belum menikah ya, jangan bergonta-ganti pasangan dalam hal ini, pasangan yang sudah berhubungan di luar batas ya, karena di zaman sekarang kan pacaran sudah lebih dari itu kan kita tahu. Kemudian kalau memang terpaksa kepepet harus pakai kontrasepsi, dalam hal ini adalah kondom ya, karena dengan kondom akan lebih safety. Namun itu tidak menjamin 100% kita aman, karena kita tidak tahu pada saat
main atau apa, sobek atau apa, ya sudah celaka ya. Kemudian jauhi narkoba ya, terutama yang bentuk suntikan ya, karena salah satu penularan tadi melalui kontak darah ya. Kontak darah itu apa? Dari bekas jarum yang dimasukkan ke orang yang lain sehingga bisa menyebabkan penularan. Dan yang terakhir ya, kita mencari pengetahuan, edukasi seperti ini ya, mengenai apa itu HIV, bagaimana penularannya sehingga kita bisa terhindar dari itu. Donor darah tadi itu berarti dari jarum suntiknya apa memang dari darah yang orang udah terkena tersebut, Bapak? Dari produk darahnya. Karena kalau untuk dari jarumnya donor darah itu seperti donor darah massal dan sebagainya pasti baru ya. Tetapi dari produk darahnya. Namun PMI saat ini mereka sudah bisa menyaring ya, sebelum dilakukan pemeriksaan donor kan dites dulu hepatitis, dites dulu HIV sehingga diharapkan tersaring di sana sehingga aman ya. Melakukan tes HIV secara rutin nih Bapak, di mana sih kita bisa melakukan tes HIV? Adakah yang gratis gitu kalau untuk disediakan di rumah sakit tentara ini? Baik. Saat ini pemerintah ya, dalam hal ini Dinas Kesehatan, mereka sudah memfasilitasi seluruh vaskes jejaring mereka, utamanya puskesmas. Dan juga kalau di kita ya RST ya, kami mendapat bantuan kit-kit untuk rapid pemeriksaan HIV yang gratis. Jadi untuk kawan-kawan yang punya riwayat risiko ya, maka harus melakukan pemeriksaan itu, jangan khawatir. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan panjang lebar. Mungkin kita bisa minum dulu Bapak, biar Bapak kita lebih rileks lagi Bapak buat tanya jawab. Baik, terima kasih Kak. Iya Bapak. Nah Bapak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih. Nah saya mau tanya nih Bapak, siapa saja kelompok yang paling beresiko nih terinfeksi HIV Bapak? Apa penyebabnya bagi remaja rentan yang terhadap HIV nih Bapak? Oh baik, jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang harus waspada ya, yang istilahnya resiko tinggi. Yang pertama pastinya pekerja seks ya. Kan kita tahu di mana-mana banyak pekerja seks dan nggak bisa dihilangkan, walaupun dirahsia setiap malam minggu nggak akan habis karena ya sudah dari sononya ada itu. Yang kedua adalah kaum LGBT ya. Saat ini kan marak sekali LGBT, heteroseksual maupun homoseksual ya, itu yang sangat rentan sekali. Saat ini angka HIV/AIDS di Indonesia maupun di dunia masih tertinggi dari LGBT ya. Mereka yang paling banyak terkena HIV. Terus yang kedua adalah ya orang-orang yang suka bepergian dan bergonta-ganti pasangan, yang itu diwaspadai. Kemudian pengguna jarum suntik, dalam hal ini adalah orang yang pengguna nafsa ya, narkotika, narkoba. Dan yang terakhir kami ya, orang medis. Orang medis itu rentan karena setiap saat kita berhubungan dengan pasien, kita menginjeksi, kita menjahit atau apa kalau tindakan darurat. Nah kalau kita nggak waspada kita bisa tertular itu ya. Nah demikian. Nah kalau untuk penyakit HIV sendiri nih Bapak, apakah itu tuh bisa sembuh atau mungkin ada pengobatan-pengobatan yang bisa mengurangi penyakit itu Bapak? Dampaknya itu Bapak? Baik, HIV sendiri sampai sekarang belum ada terapinya ya. Terapi definitif maksudnya. Antiviral yang ada saat ini hanya bisa menahan progresivitas dari virus sehingga viral load atau jumlah virus di dalam tubuh kita akan menurun bahkan sampai 0. Dengan nolnya jumlah virus otomatis sistem imun kita akan membaik ya. Nah, karena jumlah sel darah putih kita akan meningkat kembali normal. Demikian sehingga pasien-pasien hepatitis bisa menjadi seperti orang normal atau yang tidak terinfeksi HIV. Mohon maaf, HIV maksudnya bukan hepatitis. Nah Bapak saya mau tanya nih, seandainya ada orang yang sudah terkena HIV nih, HIV/AIDS, untuk jangka hidupnya tuh berapa lama Bapak?
Baik, ya untuk masalah umur kita tidak tahu ya, itu urusan Allah, urusan Tuhan. Namun kalau dengan terapi yang terkini dengan antiviral asal dia rutin pemeriksaan, minum obat rutin, ya bisa dipastikan tidak cepat lah. Ya. Setidaknya kan kalau kita lihat epidemiologi tadi perubahan menjadi HIV/AIDS kan 10 tahunan, artinya jangka hidupnya bisa lebih panjang lah pokoknya. Kalau cuman kita tidak tahu pastinya, semua tergantung dari sistem imunnya, kondisi psikologi, fisik dia. Kalau misal banyak tekanan ya, depresi, maka itu akan lebih cepat walaupun dia minum ARV pun seringkali jelek hasilnya. Bapak, wow, jadi kan Arvita sangat ini ya dampak daripada HIV/AIDS itu bukan main-main, karena memang dampaknya sangat berbahaya juga dan tidak bisa sembuh ya Bapak ya. Belum ada obatnya juga Bapak kan ya. Jadi para pemirsa yang udah tahu nih dampak daripada HIV/AIDS sendiri dan emang susah nggak bisa sembuh, masa mau coba-coba lagi ya, minimal kita harus tahu untuk pencegahannya lah. Nah Bapak, ada satu lagi nih pertanyaan yang mau saya tanyakan nih Bapak. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS Bapak? Ya baik, jadi edukasi ya, edukasi ke masyarakat yang rutin harus kita berikan karena diskriminasi ini saya kira ada di beberapa tahun ke belakang, tapi ternyata sampai sekarang itu masih ada ya. Tingkat pengetahuan masyarakat ini masih rendah, kurang. Ya, dengan edukasi seperti ini kita siarkan terus bahwa pasien HIV itu tidak bisa menular dengan ABC ya, misal satu kita bersalaman, kita kerja bersama, kita hidup bersama, kita berpelukan bahkan ya, itu tidak menular. Kita memakai toilet yang sama, kita mandi bersama, sabun yang sama, asal tidak pakai pisau cukur atau sikat gigi bareng, itu kita tidak sehingga nggak perlu sampai segitunya seperti pasien saya tadi, jadi cerita menangis karena tidak diterima di masyarakat ya. Baik Bapak, seperti yang Bapak sudah jelaskan bahwa memang HIV/AIDS sendiri itu memang masih tabu ya di sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Jadi Bapak mungkin berkenan untuk menyampaikan closing statement kepada masyarakat di luar sana untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit HIV ini Bapak. Baik, jadi penting untuk masyarakat ya, bahwa HIV ini bukan sesuatu yang harus untuk terutama untuk pasiennya ya, ini bukan untuk yang dijauhi, tapi penyakit ini memang harus kita cegah, kita jauhi. Tapi penderita HIV/AIDS jangan kita jauhi, mereka perlu dukungan ya, perlu support sehingga mereka akan lebih semangat dalam menjalani hidup hari-hari dan juga semangat untuk pengobatannya. Sehingga mereka bisa berkarya seperti manusia lain yang sehat yang tidak terkena HIV sehingga bisa berumur panjang seperti yang lain. Demikian. Wah, mantap sekali ya dokter ya, sungguh sangat menginspirasi dan memberikan informasi yang sangat penting bagi kita semua. Nah Bapak, semoga dengan adanya podcast ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penyakit HIV dan AIDS. Nah selain itu, melalui podcast ini kita juga berharap dapat mencegah penularan HIV/AIDS, mengurangi angka kesakitan dan kematian serta menghilangkan stigma buruk di masyarakat tentang penyakit tersebut. Nah, sayangi anak, sayangi istri, sayangi suami, sayangi keluarganya, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sekalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan follow akun YouTube dan medsos Kodam 15 Patimura. Serta jangan lupa saksikan episode-episode podcast yang mendatang. Saya Serda Kuat Nurjana Ohorela. Saya Serda Kuat Arvita Ingrid. Dan narasumber kita Dr. Alex Ranuseto, spesialis penyakit dalam. Pamit undur diri. Lawamena hawala. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku Utara luar biasa. See you.